Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Maulana, mahasiswa Universitas Widya Mataram, nomor induk mahasiswa yaitu 201217729, kelas 2020 C, sore. Izinkan saya akan mempresentasikan makalah yaitu dengan berjudul Problematika Penghapusan Izin Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kepada nikmat kepada kita semua sehingga saya bisa menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Problematika Penghapusan Izin Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun tujuan dari penulis dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Roni Sulistianto Luhukai SHMH dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Roni Sulistianto Luhukai SHMH selaku dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan bidang studi kami yaitu prodi hukum. Langsung saja. Untuk masalah pendahuluan, yang pertama, permasalahan lingkungan hidup telah menjadi permasalahan subglobal sehingga penanganannya harus dilakukan terintegrasi secara global pula. Paradigma yang dianut secara global dalam pengelolaan lingkungan yaitu ekosentrisme yang menganggap seluruh komunitas lingkungan memiliki kepentingan yang sama. Paradigma ini merupakan perubahan dari paradigma sebelumnya yang dianggap penting manusia di atas kepentingan makhluk lain. Paradigma ini yang menuntun pelaksanaan pembangunan baik secara global maupun nasional. Paradigma ini juga dianut dalam politik hukum Indonesia di Indonesia sehingga dalam pelaksanaan keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan harus diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Aspek-aspek itu yang harus berjalan seimbang, tidak boleh ada yang pengorbanan agar bisa mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hubungan antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan dalam pembangunan nasional. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana yang diamatkan pada pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Jo Pasal 65 ayat 1 pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup. Untuk pembahasannya, problematika penghapusan izin kegiatan usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dari berbagai ketentuan dapat digarisbawahi bahwa kepentingan perizinan sebagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Alasan penghapusan izin dalam Omnibus Law Cipta Kerja sangat beralasan. Hal ini karena penghapusan izin lingkungan dan bagian daripada penyederhanaan perizinan yang dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu perizinan dasar dan perizinan sektor.
Perizinan dasar dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu perizinan lokasi. Perizinan yang kedua yaitu perizinan lingkungan, ketiga perizinan bangunan gedung atau IMB, dan bersertifikat layak fungsi atau yang disingkat SLF. Alasan yang menjadi dasar penghapusan izin lingkungan yaitu yang pertama, kondisi saat ini dan permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha, tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha. Pelaku usaha dihadapkan pada prosedur perizinan yang berbelit-belit, banyak jenis dan banyak perizinan yang harus dimiliki, kebutuhan waktu lama yang untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Yang kedua, kondisi yang diharapkan menyederhanakan perizinan berusaha, di mana perizinan yang berusaha dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak rumit, dan biaya yang murah. Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan, penerapan jenis perizinan usaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi yang kontrol efektif akan menyederhanakan mekanisme perizinan usaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat yang bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, konsep perizinan dasar, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan dasar. Perizinan sebagaimana yang dimaksud dengan poin C yang nomor 3 meliputi beberapa perizinan. Yang pertama, perizinan lokasi. Saat ini iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia mengalami kendala, antara lain yang disebabkan oleh kondisi peraturan perundang-undangan yang mencakupinya. Proses atau alur perizinan yang starting bisnis di Indonesia dibentuk dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap usaha memerlukan lokasi dan tempat, yaitu yang pertama, kesesuaian ruang antara lokasi kegiatan usaha dan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaat lahan baik dari darat maupun dari laut. Yang kedua, kepastian penguasaan, pemanfaatan, kepemilikan, dan penggunaan tanah oleh investor. Yang ketiga, kepastian pengadaan tanah bagi investor, termasuk dari dalam kawasan hutan. Yang B, perizinan lingkungan berkaitan dengan perizinan lingkungan, penataan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkut jalan perlu untuk dilakukan. Dalam praktiknya, pelaksanaan usaha atau kegiatan wajib yang wajib yaitu AMDAL atau UKL atau UPL membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut, sehingga yang dimaksud dengan usulan perubahan pasal adalah standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan, penting, sedang maupun rendah. Perubahan dalam bentuk standar yang membutuhkan syarat perlu, yaitu yang pertama, tersedianya daftar usaha atau kegiatan yang diklasifikasi dari ke dalam 3 kelompok berdasarkan potensi
dampak lingkungan sebagaimana yang disebutkan untuk dapat diberlakukan secara seragam di wilayah Indonesia. 2. Tersedianya standar pengelolaan dampak lingkungan baik dampak resiko yang penting, sedang maupun rendah. Beberapa ketentuan undang-undang terkait izin lingkungan yang diubah dan dihapus dengan alasan penyederhanaan perizinan dan penyederhanaan perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam lampiran naskah akademik rancangan undang-undang ini. Dampak penghapusan izin lingkungan bagi kegiatan usaha dan undang-undang Cipta Kerja. Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang dirancang sebagai bentuk terobosan untuk menggantikan peraturan yang undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini, adanya berbagai undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja guna menjawab permasalahan hukum mulai masalah tumpang tindih peraturan perundang-undang maupun tidak kesesuaian peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini pengkajian ini lebih terfokuskan dari Omnibus Law tersendiri dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menyasar 11 klaster termasuk masalah lingkungan hidup. Pertentangan dapat dilihat dengan penghapusan izin lingkungan, maka jaminan negara terdapat pemenuhan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat yang amanah oleh konstitusi tidak dilaksanakan karena pertentangan tersebut tidak selaras jalan dan sangat berkonstitusional. Pemerintah memberi amanah kekuasaan dengan maksud untuk melindungi hak-hak warga negara, terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep yang negara modern telah memberi kekuasaan lebih besar pada pemerintah yang bertindak. Jadi itu saja untuk pembahasan dari problematika penghapusan izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk kesimpulannya yaitu paradigma yang menganut secara global dan pengelolaan lingkungan itu harus ekosentrisme yang menganggap seluruh komunitas lingkungan memiliki kepentingan yang sama. Paradigma ini merupakan perubahan yang dari paradigma sebelumnya yang menganggap kepentingan manusia di atas kepentingan lain. Aspek-aspek tersebut yang harus berjalan secara imbang sehingga tidak boleh ada yang dikorbankan sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam perusahaan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun suatu perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usaha harus memperhatikan dampak kegiatan usaha tersebut bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Lingkungan Hidup.
pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Semua bentuk perizinan dilaksanakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan rakyat. Itulah beberapa bentuk perizinan yang terjadi di negara Indonesia. Fungsi keuangan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Fungsi yang selanjutnya, fungsi yaitu menjadi instrumen peraturan tindakan dan perilaku masyarakat. Artinya izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan dalam undang-undang lingkungan merupakan salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kegiatan usaha harus dapat dilakukan dengan berbagai sarana hukum administrasi yang tersedia bagi pemerintah, bagi yang diwujudkan dengan tindakan nyata atau tindakan hukum. Salah satu wujud instrumen yuridis adalah ketetapan perizinan yang merupakan upaya perkenankan usaha. Kekuasaan ini semata-mata untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjamin pemenuhan secara ekonomi saja, namun harus mengupayakan pemenuhan terhadap penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, pemenuhan lingkungan hidup yang sehat merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Dalam hal ini, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Lapangan sejujurnya berpedoman pada prinsip rasional digunakan untuk mencegah obesitas hukum. Artinya kebijakan penghapusan izin usaha harus mengandung makna ketepatan dan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.